Sore, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, Kamis 28 Mei tahun 2020, kita kembali bersama dengan keluarga akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari bersama sebelum kita akan baca dan merenungkan firman-Nya, mari kita bersama berdoa. Bapa kami di surga, Allah yang kami permuliakan di dalam Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersama dengan keluarga kami berkumpul di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini kami sekalian akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Maka berkatilah kami, mampukan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami setiap firman-Mu dan dapat merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-17 yang demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi." Demikian kesaksian firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya, bersedia untuk merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita bersama membaca sebuah peristiwa setelah Pentakosta, pencurahan kuasa Roh Kudus kepada para murid. Dan dalam bacaan kita ini adalah respon dari seorang Petrus yang kita kenal melalui 4 Injil, adalah seorang pribadi yang pernah mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Dia akan membela sampai mati. Dan Petrus jugalah orang yang pada akhirnya menyangkal bahwa telah mengenal Tuhan Yesus sampai dengan 3 kali. Artinya bacaan kita ini mengisahkan satu orang yang sama, menceritakan satu orang yang sama. Petrus yang kita kenal dalam peristiwa Jumat Agung adalah yang menyangkal Tuhan Yesus, tetapi dalam bacaan pada sore hari ini Petrus ini berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Karena Petrus yang semula adalah seorang yang takut untuk menjadi saksi Kristus, Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, tetapi dalam bacaan kita ini justru Petrus berdiri di hadapan 3.000 orang, kemudian dia bersaksi, menjadi saksi Kristus atas karya-karyanya di muka bumi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat mengapa kok Petrus ini berubah, padahal orangnya sama, dalam kondisi yang mungkin tidak jauh berbeda, ketika mereka pun dipertanyakan apakah benar-benar sebagai pengikut Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Tetapi dalam bacaan kita ini, Petrus yang sama yang kita kenal itu justru memiliki keberanian, memiliki kekuatan yang besar, memiliki keberanian untuk berdiri bukan hanya di hadapan puluhan orang, tapi ini ribuan orang. Dan kalau nanti kita melanjutkan pembacaan kita, di sana banyak orang yang pada akhirnya bertobat dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita menilik bahwa perubahan yang terjadi dalam diri Petrus ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena ada sebuah peristiwa, yaitu Pentakosta, di mana setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian Roh Kudus dicurahkan kepada para murid, maka ada terjadi perubahan besar terjadi dalam diri para murid. Mereka yang semula seorang penakut, kini menjadi seorang yang sangat berani. Salah satunya adalah Simon Petrus ini. Dia takut ketika dia menjadi saksi Kristus kepada perempuan, kemudian dia menyangkal 3 kali bahwa dia mengenal Yesus. Tetapi dalam bacaan kita pada sore hari ini, justru Petrus inilah yang berdiri di hadapan ribuan orang, menjadi saksi Kristus, menjadi saksi bahwa Kristus itu benar-benar mati, Kristus itu benar-benar bangkit. Dan Petrus sadar bahwa Tuhan Yesus memang benar-benar
Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dibawa dalam kehidupan kita sehari-hari, Petrus itu juga sama seperti kita semua, bahwa kita seringkali dilanda ketakutan, dilanda kecemasan, dilanda mungkin juga kegelisahan atas apa yang terjadi hari-hari ini. Kita semua tidak ada yang bisa menduga sampai kapan kondisi pandemik ini akan terus menghantui kehidupan kita bersama. Bahkan hari-hari ini kita kembali justru diajak untuk kembali dalam kehidupan new normal, yang artinya ada tatanan kehidupan baru dalam kondisi pandemik ini, bahwa kita tidak mungkin akan selamanya seperti ini, tetapi kita harus membuat sesuatu rumusan tatanan baru dalam kehidupan kita. Kita seringkali takut apakah kita mampu menghadapi itu semua, padahal gereja sudah bertradisi, kita sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan yang cukup lama dalam keluarga kita untuk berkumpul dan mengadakan berbagai macam hal. Tetapi hari-hari ini kita ditantang untuk berani berbuat, untuk kita tidak takut lagi. Apa yang membuat kita tidak takut? Yaitu karena kita percaya bahwa Roh Kudus itu beserta dengan kita. Apakah Roh Kudus meninggalkan kita ketika kita menghadapi pandemi corona ini? Tidak. Roh Kudus tetap bersama dengan kita. Roh Kudus tetap menyertai kita. Roh Kudus tetap memimpin kita untuk kita terus memiliki iman dan percaya kepada Tuhan, bahwa kita akan memiliki hari depan yang baik. Dan hari depan yang baik itu yang diberikan Tuhan kepada kita memang tidak mengenal lagi apa yang namanya persoalan-persoalan yang ada, karena persoalannya mungkin berbeda-beda, kondisinya berbeda-beda. Tetapi ketika ada Roh Kudus yang menguatkan kita, maka ketakutan-ketakutan itu tidak akan melanda kita. Bahkan ketika hari ini mungkin kita juga dilanda oleh ketakutan, apakah mampu untuk mendidik, membesarkan anak? Apakah mampu saya untuk mencukupi keluarga saya? Apakah mampu saya bekerja dalam kondisi pandemik seperti ini? Bagaimana nanti kalau ini terus terjadi, apakah kita bisa hidup? Segala ketakutan itu harusnya kita serahkan kepada Allah dalam bimbingan kuasa Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji akan memberikan penolong yang lain, yang akan menuntun setiap orang percaya untuk tetap setia kepada Allah. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam minggu Pesta ini kita sekalian kembali diajak untuk kembali memperbarui iman percaya kita, memperbarui keyakinan kita, dan memperbarui komitmen kita kepada Tuhan, sehingga Roh Kudus itu berkarya di dalam hidup kita. Bukan hanya mengurai ketakutan kita, tetapi Roh Kudus akan memantapkan kita. Jangankan untuk menghadapi pandemi corona ini, kita juga akan dimampukan untuk menghadapi situasi seburuk apapun. Kita sebagai orang percaya akan dituntun di jalan Tuhan, tetapi kita harus setia kepadanya. Terakhir, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selama pembacaan kita mulai dari keempat Injil sampai dengan sekarang di Kisah Para Rasul ini, kita tidak menemukan bahwa Tuhan Yesus setelah bangkit bertanya kepada Simon Petrus, "Mengapa engkau menyangkal aku 3 kali?" Tidak ada pertanyaan kepada Petrus, "Mengapa engkau meninggalkan aku, Petrus?" Tetapi Tuhan Yesus senantiasa menguatkan para murid-muridnya. Maka kita pun sama, bahwa hari ini pun Tuhan juga tidak menanyakan seberapa banyak dosamu. Tuhan tidak menanyakan lagi seberapa banyak kebebalanmu. Tetapi yang Tuhan inginkan terjadi adalah setiap perubahan dalam diri kita. Kalau kemarin kita merasa ketakutan karena merasa sendiri menjalani hidup ini, sekarang serahkanlah itu kepada Tuhan. Apa yang tidak mampu kita bawa, apa yang tidak mampu kita selesaikan sendiri, serahkan kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu untuk membawa keluargamu untuk tetap setia kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu untuk membawa keluargamu menuju kepada kehidupan yang penuh dengan berkat dan pertolongan Tuhan. Mungkin hari ini sepertinya tidak mungkin Tuhan akan menolong kita, atau kita tidak akan mungkin mampu menghadapi semua ini. Tetapi percayalah, iman percayamu yang dituntun oleh Roh Kudus akan menghantarkanmu pada kehidupan yang baik. Jadilah berkat dimanapun berada, jadilah pembawa sukacita dimanapun berada, jadilah pembawa pengharapan dimanapun kita berada, dan biarlah hidup kita senantiasa dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Selamat sore, selamat mempertemukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.